Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKMMK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi Gizi. Nah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peran orang tua dalam pembinaan makanan anak. Baik, sebelum kita melangkah ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Asmanan, yang kedua Asriana, saya sendiri sebagai moderator, yang ketiga Nurul Hidayah. Nah, teman-teman, ada apa latar belakangnya, yaitu di mana keterlibatan orang tua dalam pengasuhan makan berkorelasi signifikan dengan kualitas pola konsumsi anak. Nah, ketika keluarga menyediakan makanan yang sehat, menetapkan jadwal makan yang teratur, serta menjadi teladan dalam perilaku makan, anak cenderung mengembangkan preferensi makanan yang lebih sehat. Nah, sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Baik, kebiasaan makan merupakan pola perilaku yang terbentuk melalui proses belajar dan pembiasaan yang dipengaruhi oleh pengalaman makan sejak dini. Anak belajar menerima atau menolak makanan itu berdasarkan paparan berulang, suasana makan, dan interaksi dengan orang tua. Nah, teori social learning menyatakan bahwa anak meniru perilaku makan dengan melihat orang tua mereka. Adapun peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan, yang pertama, penyediaan makanan sehat dan seimbang. Keluarga berperan sebagai penyedia utama makanan di rumah. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan buah dan sayur di rumah berhubungan positif dengan peningkatan konsumsi sayur dan buah pada anak. Yang kedua, ada pola asuh makan. Orang tua yang menerapkan responsive feeding, yaitu merespons sinyal lapar dan kenyang, lebih berhasil membangun regulasi nafsu makan yang baik. Yang ketiga, ada keteladanan orang tua. Anak cenderung meniru kebiasaan makan orang tua. Jika orang tua terbiasa mengonsumsi makanan sehat, anak lebih mudah menerima makanan bergizi. Yang keempat, pembentukan struktur dan rutinitas makan. Penetapan jadwal makan teratur meningkatkan keteraturan asupan gizi dan menurunkan kecenderungan konsumsi makanan yang tidak sehat. Yang kelima, ada komunikasi dan edukasi gizi. Edukasi yang diberikan orang tua secara konsisten meningkatkan pemahaman anak tentang pentingnya makanan yang sehat. Pada slide ini, ada pun faktor-faktor utama yang memengaruhi kebiasaan makan anak meliputi yang pertama tingkat pendidikan orang tua yang berhubungan dengan pengetahuan gizi keluarga. Kedua, status sosial ekonomi keluarga yang memengaruhi aksi terhadap makanan sehat. Ketiga, budaya dan tradisi makan keluarga yang membentuk norma makanan harian. Keempat, waktu kebersamaan keluarga saat makan, karena ini adalah momen penting untuk keteladanan. Dan terakhir, pengaruh media dan lingkungan sosial, termasuk iklan dan pergaulan. Nah, semua faktor ini berinteraksi dan membentuk pola perilaku makan sejak dini. Lalu, bagaimana kita mencegah masalah pola makan? Slide ini memberikan 8 strategi solutif yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, penerapan responsive feeding. Artinya, kita merespons sinyal lapar dan kenyang anak dengan tepat. Kedua, pemberian contoh yang baik atau role modeling oleh orang tua. Ketiga, pembinaan pola makan teratur dengan jadwal makan yang konsisten. Keempat, menciptakan lingkungan makan yang nyaman, hindari suasana tegang atau memaksa. Kelima, edukasi gizi dalam keluarga. Ajarkan anak tentang makanan. 6. Melibatkan anak dalam pemilihan makanan, misalnya saat belanja atau memasak. 7. Mengendalikan konsumsi makanan tidak sehat di rumah. Dan terakhir, dukungan program kesehatan masyarakat untuk memastikan upaya pencegahan menyeluruh. Maka dari itu, dampak pembinaan kebiasaan makan oleh keluarga, yang dimana pembinaan kebiasaan makan yang baik memberikan dampak signifikan, yaitu status gizi yang lebih baik pada anak, risiko obesitas yang lebih rendah di masa depan,
perkembangan kognitif dan perilaku yang lebih optimal karena zat gizi yang cukup mendukung fungsi otak. Yang terakhir, pembentukan kebiasaan hidup sehat jangka panjang yang akan dibawa anak hingga dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga adalah investasi krusial bagi kesehatan anak di masa depan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu di mana keluarga berperan sentral dalam membentuk kebiasaan makan anak melalui penyediaan makanan, pola asuh makan, keteladanan, pembentukan rutinitas serta edukasi gizi. Nah, lingkungan keluarga juga mendukung akan meningkatkan kualitas asupan dan perilaku makan anak. Nah, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.